Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak sih kita merasa kayak hidup itu sempit banget? Kayak capek banget, lelah banget, rasa lagi di fase kayaknya udah pengen ngapa-ngapain tuh males banget. Pikiran kalut, hati nggak tenang gitu. Saya yakin hampir semua orang pernah merasakan hal ini. Dan ternyata bagi seorang muslim atau seorang muslimah atau orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berikan solusinya. Solusinya gampang. Memang sih nanti akan ada yang komen gitu. Ya gampang, tinggal ngomong doang mah gampang, betul. Karena memang solusinya gampang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyaklah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan hidup kita, Allah berikan ketenangan dalam hati kita, dan Allah berikan ketentraman serta keberkahan dalam kehidupan kita, dan diberikan kebaikan dari arah yang tidak diduga-duga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad bahwasanya barang siapa yang perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan untuknya jalan keluar dan Allah berikan ketenangan dan kelapangan dari setiap kesusahan, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi artinya istighfar ini bukan sekedar mohon ampun pada Allah, tapi istighfar juga bagian dari cara Allah untuk memberikan kebaikan-kebaikan bagi kita, membuka pintu rezeki-rezeki bagi kita, memberikan keberkahan bagi kita, ketenangan bagi hati kita. Artinya tidak ada kebaikan kalau hati kita tidak tenang. Dan kenapa beristighfar menjadi salah satu solusi? Karena tidak semua orang mau beristighfar. Kalaupun ada orang yang beristighfar, banyak juga yang lalai dari istighfarnya. Sekedar istighfar di lisan, tapi dia nggak sadar salahnya di mana. Dia tak mau introspeksi diri di mana dia salah. Padahal beristighfar dan mohon ampun pada Allah, salah satunya adalah dengan kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, bukan sekedar astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukan. Tapi mengingat setiap dosa-dosa kita lalu mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut beristighfar dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang dijamin oleh Allah masuk surga dan dijamin dihapuskan dosa-dosanya yang lalu dan akan datang, itu masih beristighfar 70 sampai 100 kali. Beristighfar dan mohon ampun, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah SAW saja beristighfar dan mohon ampun, bagaimana dengan kita? Maka hari ini kita sadar bahwasanya sebagai manusia banyak kekhilafan-kekhilafan yang kita lakukan. Bahkan ketika seharian kita melakukan suatu aktivitas yang kita rasa tidak ada dosa di sana, bisa jadi terselip banyak dosa-dosa yang kita tidak sadari. Maka beristighfar, memohon ampun dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala menjadi solusinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan pula dalam Quran surat Hud melalui lisan nabinya, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Rabbmu, kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menjadikanmu kebun-kebun serta sungai-sungai bagimu. Artinya istighfar itu juga bagian dari keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi sudah Allah tawarkan kembali solusinya bagi kita. Ingin keberkahan dalam hidup, ingin ketenangan dalam pikiran dan hati kita, maka beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan tulus, dengan sungguh-sungguh mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasannya, demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimakumullah berkata, istighfar itu adalah penutup setiap amal soleh dan pembuka pintu rahmat. Dan dari Hasan al-Basri rahimahumullah pernah ditanya oleh seseorang yang punya masalah kehidupan. Dia ditanya gitu,
apa sih solusi kehidupan saya gitu? Udah saya miskin, banyak masalah, atau hidup tuh susah. Maka Hasan al-Basri cuma jawab satu kalimat, perbanyaklah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, teman-teman sekalian, setiap masalah kita itu bisa jadi berawal dari banyaknya dosa yang kita lakukan. Bisa jadi juga itulah cara Allah untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita agar kita mau beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga merasa bangga ketika kita banyak berbuat dosa atau tidak banyak berbuat ketaatan kepada Allah, tapi Allah berikan kebaikan-kebaikan. Jangan bangga, jangan merasa tenang. Nah, bisa jadi itu bukan kebaikan, tapi istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah menghabiskan kebaikan-kebaikan kita di dunia. Ketika nanti kita meninggal, maka yang kita dapatkan hanyalah keburukan. Alhamdulillah min dzalik. Teman-teman sekalian, setiap masalah sudah ada solusinya, tinggal pilihannya kita mau atau tidak mengambilnya. Berbanyak istighfar, jangan sampai kita lewatkan hari-hari kita tanpa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah permudah hidup kita, Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi bagi kita, dan Allah lapangkan dada kita, lapangkan rezeki kita. Dan tiada rahmat tanpa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, di komen, dan share sebanyak mungkin kepada teman-teman yang lain, dan kita bisa berbagi dengan yang lain dan berdiskusi dengan yang lain pula. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.